Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Kuncai Lahat. Jadi ada tahun 2016 saya pernah menulis, atau tepatnya belajar menulis cerpen. Itu judulnya Seruling Sang Gembala. Jadi hari ini karena selesai sahur tadi saya buka-buka, saya tiba-tiba ada baca, ingin saya bagikan ke teman-teman semua lewat pembacaan cerpen. Jadi ini bukan show baca cerpen, tapi saya belajar untuk menampilkan cerpen saya lewat suara. Saya sadari intonasi saya datar dan suara saya cempreng, tapi saya akan berusaha percaya diri. Iya. Jadi cerpen ini dibuat tahun 2016 dan pagi ini coba saya ada sedikit revisi kejadiannya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Seruling Sang Gembala. Sepulang sekolah, Darti langsung merebahkan tubuhnya di pembaringan kamar. Matanya tajam menatapi langit-langit berwarna putih terang. Pikirannya masih terkesima pada kisah yang diceritakan Butika, guru bahasa Indonesianya, tentang seorang penggembala yang mahir memainkan seruling. Kata Butika, sang gembala kerap menaiki punggung kerbau yang digembalakannya, sembari memainkan alat musik tiup tersebut. Suara dari seruling sang gembala terdengar sangat merdu, hingga para petani yang kebetulan melintas akan berhenti sejenak demi untuk mendengarkan lantunan serulingnya. Cerita itu persis dengan gambar yang pernah dilihat Darti saat menjelajahi internet di ruang multimedia sekolah, di mana seorang anak berusia sekitar 10 tahunan bertelanjang dada menunggangi kerbau sembari meniup seruling. Bisa jadi cerita Butika terinspirasi dari gambar tersebut, batinnya. Lamunan Darti seketika buyar saat sayup-sayup terdengar lantunan seruling menyeruak ke jendela kamarnya. Ia pasang telinganya dengan seksama untuk memastikan sumber suara tersebut. Kian lama suara itu kian terdengar jelas mengalir ke liang telinganya, menelusup syahdu ke relung hatinya. Perlahan Darti turun dari tempat tidur dan melangkahkan kaki ke arah jendela. Tangannya yang lentik menyibak hordeng tipis bergambar mawar yang menutupi sebagian daun jendela. Tatap matanya berkeliaran mencari sumber suara tersebut. Di kejauhan, di tengah persawahan yang habis dipanen, dilihatnya seorang bocah laki-laki yang seumuran dengannya tengah asyik meniup seruling dengan irama khas tanah Sunda. Siapa dia? Darti tak mengenalnya. Bocah bertelanjang dada itu santai duduk di atas punggung kerbau yang tengah berkubang di tengah pematang yang telah membentuk kubangan lumpur. Tanpa pikir panjang, Darti bergegas keluar rumahnya menuju ke arah bocah gembala tersebut. Alangkah riang hatinya sewaktu tiba di persawahan itu. Disaksikannya beberapa temannya juga telah berada di sana. Sekitar 3 orang teman laki-laki dan 2 orang teman perempuan asyik berlarian di sepanjang pematang. Perhatiannya kembali tertuju pada sang gembala yang masih asyik memainkan seruling di atas punggung kerbau. "Darti, hayo kemari!" teriak Nisa, salah satu temannya yang sejak tadi berlarian di pematang.
Dia bersama teman-teman yang lain kini telah berada di tengah persawahan, tak jauh dari sang gembala. Darti terkekeh melihat aksi jenaka mereka yang telah mengubah warna kulit dengan lumpur-lumpur persawahan. Sang gembala melihat ke arahnya sembari melambaikan tangan. Tanpa pikir panjang, ia menceburkan diri ke sawah dan berlari menuju ke tempat teman-temannya. Tiba-tiba sesuatu melayang ke arah lehernya. Darti melihat, namun tak sempat mengelak. Pak! Lumpur basah yang dilemparkan Badrul tepat mengenai lehernya. Darti meraba lehernya yang terasa sedikit panas. Sisa-sisa lumpur tersebut masih menempel di lehernya dan sebagian lagi meleleh ke baju hingga warnanya berubah kecoklatan. Kelima temannya dan sang gembala tertawa serentak melihat Darti yang sempat kebingungan. Seketika emosi Darti sirna ditelan tawa teman-temannya. Tangannya mengaut lumpur di sekitar kakinya dan berlari ke arah temannya dengan tangan siap melemparkan lumpur yang tergenggam. Tetapi sial, lumpur yang dilaluinya semakin dalam hingga kakinya semakin sulit untuk melaju. Darti mengambil inisiatif untuk melemparkan langsung lumpur yang masih digenggamannya. Plak! Naas! Lemparannya mengenai dada si gembala yang sedari tadi perhatiannya teralih kepadanya. Wajah Darti memerah, menahan malu dan rasa tak enak hati. Segera didekatinya sang gembala. Maaf ya, tidak sengaja. Tidak apa. Santai saja. Sang gembala menimpali dari atas punggung kerbau dengan tersenyum lebar. Kau siapa? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, tanya Darti. Kau benar tak mengenaliku? Mendengar jawaban sang gembala, Darti kian memperhatikan wajah anak lelaki itu dengan seksama. Iya, sepertinya aku pernah mengenalmu. Tapi di mana ya? Darti mengernyitkan keningnya, berusaha keras mengingat-ingat. Sudahlah. Kau tak bakalan ingat. Aku memang datang dari masa lalu. Tepatnya 15 tahun lalu. Hah? Maksudmu? Hehehe. Kenapa kau kemari, Darti? Darti semakin kaget. Ternyata anak itu tahu namanya. Tetapi rasa penasaran yang menghantui sejak dari rumah membuatnya enggan berpikir terlalu banyak. Dari masa lalu. Anak itu pasti bercanda. Aku penasaran saat mendengar suara serulingmu. Seumur hidup, baru kali ini aku mendengarnya. Baru kali ini pula aku melihat seorang anak menggembalakan kerbau. Persis dengan yang diceritakan guru bahasa Indonesiaku. Mau mencoba? Gembala itu menjulurkan serulingnya pada Darti. Darti menggelengkan kepalanya. Aku tak bisa memainkannya. Sampai kelas 5 SD ini, aku belum pula dikenalkan di sekolah. Kami dianjurkan untuk menguasai internet. Baiklah kalau begitu. Sini ku ajarkan. Sang gembala mengulurkan tangannya, mengajak Darti turut menunggangi punggung kerbau. Aku takut. Tak usah takut. Kerbau ini jinak padaku. Ragu-ragu Darti menyambut uluran tangan sang gembala. Dengan sekali hentakan, ia sudah berada di atas punggung kerbau berukuran besar tersebut. Sang kerbau hanya menggeliat seakan tak peduli apa yang terjadi di atas punggungnya. Dia tetap asyik merendam tubuhnya. Darti kini berhadapan-hadapan dengan si gembala. Ku ajarkan kau sebuah lagu. Perhatikan jari-jariku, ujar si gembala sambil memperlihatkan jari-jari kirinya yang menutupi lubang serulingnya. Anak lelaki itu mulai memainkan sebuah nada lagu. Darti tahu itu adalah lagu Indonesia Pusaka yang pernah diajarkan di sekolah. Dengan kefokusan penuh, ia perhatikan gerakan jemari sang gembala hingga lagu itu pun usai dibawakan. Sekarang giliranmu. Sang gembala menyodorkan serulingnya pada Darti.
Kali ini Darti menyambut seruling itu dengan penuh percaya diri. Rekah wajahnya menandakan kebahagiaan tiada tara melingkupi hatinya. Darti meniup serulingnya tersebut dengan jemari mengikuti gerakan yang dilakukan gembala tadi. Tetapi semangat yang terlalu menggebu dan rasa percaya diri yang berlebihan telah membuatnya melupakan sesuatu hal. Permainan serulingnya terhenti. Sang gembala mengangkat kedua bahunya. "Aku lupa pada yang kau lakukan tadi." Sang gembala tertawa terkekeh, menunjukkan barisan giginya yang putih dan rapi. "Kalau begitu, kau dengarkan saja aku memainkannya sembari berkeliling." "Berkeliling?" "Iya, keliling. Sekarang putar tubuhmu menghadap ke depan." Darti memutar posisi duduknya menghadap ke depan, berbelakangan dengan sang gembala. Sang gembala menepuk pundak kerbau pelan. Perlahan kerbau mengangkat tubuhnya dengan hati-hati, seakan tengah ditunggangi sepasang raja dan ratu. Selanjutnya kerbau berjalan pelan menyusuri setiap jengkal sawah. Teman-temannya yang sedari tadi masih asik bermain lumpur kini beralih menyoraki mereka, seakan para rakyat yang tengah mengeluh-elukan para penggawa istana. Darti yang semula sedikit cemas kini mulai merasa nyaman. Ditatapnya langit senja berwarna lembayung. Sungai yang mengalir tak jauh dari sana menambah kesempurnaan pemandangan. Di belakangnya, sang gembala mulai beraksi dengan serulingnya. Nada merdu yang mengalun begitu sahdu, laksana nyanyian syair sang pujangga. Kerbau terus berjalan mengitari petak sawah. "Alangkah indah ciptaanmu Tuhan. Bersyukur hamba terlahir di desa ini," gumam Darti pelan. Sekilas Darti teringat sesuatu dan menoleh pada sang gembala. "Ada apa, Darti?" tanya sang gembala. "Aku jadi lupa menanyakan namamu." Sang gembala tersenyum-senyum. "Boni." "Boni?" Darti seperti mengenal seseorang dengan nama itu. Mendadak Darti merasakan seakan ada yang menggoyang-goyangkan kakinya. "Darti, Darti!" Terdengar seseorang memanggil. Suara itu terasa dekat dan tidak asing. "Darti, bangun nak. Sudah sore." Samar-samar Darti melihat sosok ibunya. Ia menatap ke sekeliling. Tak ada sawah, tak ada kerbau, tak ada suara seruling. Gembala itu, ia hanya mendapati dirinya di atas tempat tidur dengan pakaian sekolah masih melekat di tubuhnya. "Kamu bermimpi, anak?" lanjut ibunya bertanya. Darti tidak menjawab, seakan belum percaya bahwa yang dialaminya tadi adalah mimpi. Ia menghamburkan dirinya keluar rumah, berlari menuju area persawahan. Akan tetapi sia-sia. Area persawahan itu tidak ada. Yang ada hanya hamparan batu kerikil bekas galian batu bara yang dilakukan oleh para penambang. Ditatapnya air sungai yang mengalir dengan sangat keruh. Tak ada kejernihan seperti yang ada di dalam mimpinya. Kesedihan menyelimuti Darti sore itu. Tatapannya menjadi kosong dengan mata sedikit berkaca-kaca. Tiba-tiba tatapannya tertumbuk pada seorang pemuda yang tengah duduk di atas sepeda motor yang diparkir di bawah sebuah pohon. Pemuda itu menatap ke arah hamparan kerikil tersebut. Itu kan... Seketika Darti teringat sesuatu. Tanpa pikir panjang ia menghampiri pemuda tersebut. "Mas Boni?" Darti kaget saat berada di hadapan pemuda itu. Darti ingat sekarang, Boni merupakan pemuda yang dulu sering disebut namanya karena secara tegas menentang perusahaan yang ingin melakukan pertambangan di area persawahan. Tetapi lantaran dia hanya berjuang sendiri dan sungai pun sudah tercemar, dia tidak punya daya. Sawah-sawah telah dijual warga dari iming-iming perusahaan yang ingin mengelola batu bara yang ada di dalamnya. Darti!"
Pemuda bernama Boni tersebut keheranan melihat tingkah yang ditunjukkan Darty yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kok segitunya ngelihatin Mas? Kenapa? Darty jadi tersadar dengan apa yang dilakukannya hingga menjadi kikuk. Enggak. Mas, kenapa di sini? Mas biasa kesini, mengenang sesuatu yang hilang. Hilang? Ya, hilang. Yang hilang akibat ulah rakus manusia. Para manusia yang menganggap uang adalah segalanya. Pikiran Darty kembali melayang pada mimpi yang dialaminya tadi. Sepertinya otak kanak-kanaknya dapat mengerti dengan apa yang diucapkan Boni, sang gembala yang hadir dalam mimpinya. Oh iya, Mas Boni punya seruling? Darty mencoba mengikuti alur mimpinya. Seruling? Boni mengernyitkan keningnya. Kok kamu tahu? Darty menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Siapa tahu ada. Darty mau pinjam. Masih dengan raut keheranan, Boni membuka jok motornya dan mengeluarkan sesuatu yang dibungkus dengan kain. Benda ini usianya sudah puluhan tahun, tetap masih simpan karena penuh kenangan. Darty boleh ambil, tapi dirawat ya. Ambil? Ini dikasih Mas. Iya, Mas ngasih. Seruling itu kalau sama Mas jadi jarang dipakai. Kalau sama kamu jadinya kan bisa buat belajar. Wah, terima kasih Mas. Sekalian buat bukti ke teman-teman Darty bahwa gambar-gambar gembala dengan pemandangan indah yang ada di internet itu benar-benar pernah ada. Kok kamu... Belum sempat Boni menuntaskan kata-katanya, Darty telah berlalu dari hadapannya, menyisakan tawa kecil luapan kegembiraannya. Selesai. Jadi cerpen ini dulu saya tulis dengan menggunakan nama pena Kidung Pramudita dulu. Dulu saya bukan termasuk orang yang terlalu percaya diri dengan karya, jadi sering ganti nama, sering pakai nama asli, pakai nama Aan Kuncai, terus Kidung Pramudita, terus ada lagi lah. Oke, semoga suka.